Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, ya malam hari ini, jarak tidak mempengaruhi kita, tapi hati kita tetap disatukan di dalam hadiratnya ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Kuncinya cuma satu. Yuk kita konsentrasi, kita buka hati kita lebar-lebar malam hari ini, biar setiap kebenaran firman yang akan kita bahas bersama-sama malam hari ini boleh menjadi sesuatu yang berguna, menguatkan, bahkan memberikan sesuatu yang baru bagi kami semuanya, sehingga firman itu boleh mengubah setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita masih membahas materi pelajaran kita, lanjutan dari minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas bersama-sama apa yang Tuhan mau ya dalam kehidupan kita ini. Nah, Dia mau supaya kita ini menjadi bejana, ya, bejana kemuliaannya. Ya, namun faktanya saudara, banyak sekali bejana-bejana yang retak. Sehingga kita yang seharusnya membawa kehadiran Allah, ya, di setiap kita ada dimanapun Anda berada, Allah bisa terdeteksi dan orang bisa melihat, merasakan Allah hadir, Allah ada, ya. Sehingga apapun yang dibutuhkan melalui Anda itu bisa mencukupi semua orang yang Anda datangin gitu loh. Ya, tapi faktanya saudara, sekarang orang Kristen banyak yang mengalami ya nggak jadi berkat bagi orang lain ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Ada orang yang saya ajak pelayanan, ya, dia bilang Pak nanti aja. Kalau saya sudah beres semuanya, apa maksudnya? Kalau saya tuh nggak punya masalah Pak, masalah saya masih segudang Pak, masih butuh ini, masih butuh itu, masih perlu ini, masih perlu itu, ya. Bukankah Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan? Ya, harusnya hidupmu itu melimpah, nggak berkurang seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini membuktikan saudara. Orang Kristen banyak yang menjadi bejana, tapi kondisinya bejananya retak. Ya, sehingga walaupun diisi oleh firman, ya, diisi dengan hadirat Allah, kita memuji menyembah Tuhan, gak ada yang tertinggal di dalam diri orang itu. Kenapa? Bocor. Ya, terjadi kebocoran itu ya. Nah, saudara, banyak hal yang mengakibatkan kebocoran itu ya, karena apa? Kondisi orang itu bisa kita lihat ya. Karena orang-orang seperti ini biasanya akan mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan mereka semuanya. Namun saudara, firman Tuhan itu menyembuhkan ya. Nah, Dia mau menyembuhkan kita. Ya, jadi sebelum kita dikirim oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi pembawa hadirat Tuhan ini, sekarang Tuhan akan membenahi bejana hati kita ini ya. Hati kita ini. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ya dalam menyembuhkan ini? Saudara, datang kepada Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan kembali membentuk bejana hati Anda. Alkitab bilang, jika bejana itu rusak, sang penjunan itu akan mengambil tanah liat itu kembali, lalu dibentuk untuk menjadi bejana yang lain. Amin. Artinya masih ada harapan. Yang telah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Amin. Jadi Dia memperhatikan Anda. Yang penting sekarang Anda mau datang. Bilang, Tuhan, ini aku. Inilah kondisiku. Nah, Tuhan ketika melihat keadaanmu yang retak-retak seperti itu, sekarang Dia akan memulihkan dan menyembuhkan Anda semuanya. Amin. Nah, saudara, setelah kita disembuhkan, sekarang ada tugas. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, sekarang disembuhkan
untuk menyembuhkan. Ya, disembuhkan untuk menyembuhkan. Nah, siapa yang sudah datang pada Tuhan setelah mendengar pengajaran minggu yang lalu mulai praktek, lalu mengalami jamahan Tuhan, lalu mengalami lawatan Tuhan. Tuhan mulai membentuk ulang Anda kembali menjadi bejana yang utuh. Lalu Anda dipersiapkan untuk membawa kembali kehadiran Tuhan kepada semua orang di sekitar Anda. Nah, saudara, ini kata Allah Bapa, tugasnya begini. Pandang sekelilingmu, ya. Pandang sekelilingmu. Banyak bejana rusak atau bocor. Mereka sedang berharap dapat memiliki kekuatan untuk bertumbuh seperti engkau. Tapi tak ada kekuatan untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi kalau bejana mereka bocor. Aku akan membebat luka batin itu. Nah, saudara, sekarang kalau dulu Anda dilihat oleh Tuhan karena Anda datang kepada Tuhan, kondisimu itu sebagai bejana yang retak, bejana yang bocor. Sekarang setelah Anda dipulihkan jadi utuh, Tuhan mau Anda boleh memandang sekelilingmu. Ternyata di sekitar kita ini banyak bejana yang rusak. Banyak bejana yang bocor, betul? Saudara, melayani Tuhan itu nggak usah jauh-jauh. Ya, pandang sekelilingmu, katanya. Kalau Tuhan mempercayakan Anda sampai Anda harus diekspor ke luar negeri, gitu ya. Nah, itu beda lagi nih, ya. Dapat tahu saya diekspor ke Belgia, gitu ya. Nah, itu beda lagi nanti, ya. Nah, terus sudah ada yang nampung di sana. Nah, saudara, jadi sebelum kita beranjak yang begitu jauh, begitu, pandang ada sekelilingmu. Mungkin itu anakmu, mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin itu pembantumu, mungkin itu sanak saudaramu, betul? Mungkin itu tetanggamu, atau orang-orang kerabatmu yang sering Anda jumpai. Nah, ketika bertemu dengan Anda bisa melihat, ya, Anda bisa melihat kondisi mereka. Dengan apa? Dengan curcolnya mereka itu ya. Ketika mereka mulai ngomong gitu, omongannya kira-kira nadanya apa ini? Nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Atau apa? Nah, dari sini Anda bisa mendeteksi. Oh, ini kayak aku dulu. Nah, kayak aku dulu yang datang kepada Tuhan lalu dipulihkan. Aku dulu kayak dia, kayak begitu. Tapi sekarang aku sudah sembuh. Betul? Nah, sekarang kita lihat. Banyak orang-orang di sekitar kita yang kondisinya menjadi bejana yang rusak. Menjadi bejana yang bocor. Dan mereka itu sedang berharap untuk memiliki kekuatan untuk bertumbuh seperti Anda dan saya yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tapi saudara, mereka nggak bisa mencapai target itu. Karena apa? Karena retak. Karena bocor. Jadi walaupun dia berjuang, sampai di tengah jalan kayak balon kempes saja. Gitu ya. Siapa di sini pernah naik motor gitu ya? Motor Anda itu bocor ya. Bocor halus lah gitu ya. Anda pakai aja nih gitu. Nanti sampai di kilometer berapa gitu. Tahu-tahu bah, nggak bisa jalan. Kenapa? Anginnya habis. Betul ya? Nah, Anda harus tempel itu. Kalau itu ban rusak, harus diganti dengan yang baru dan sebagainya. Nah, saudara, walaupun mereka berjuang, tapi kalau terjadi kebocoran, keretakan di sana-sini dalam kehidupan mereka, mereka nggak akan berhasil untuk menggapai apa yang sedang diinginkan dan diharapkan itu. Tapi kabar baiknya tadi, Allah Bapa berkata, aku akan membebat luka batin itu. Amin. Ada harapan bagi mereka. Nah, terus Bapak katakan lagi, banyak kali engkau mendengar bahwa aku yang membuat proses brokenness terhadap orang percaya.
Tapi sedikit kau mendengar proses sebaliknya, yakni proses membebat dan menyembuhkannya. Amin. Kita pernah belajar ya tentang materi yang judulnya brokenness. Itu adalah way out, cara terakhir Allah itu menegur seseorang. Ya, kadang-kadang Roh Kudus itu awalnya berbisik kepada Anda, betul ya? Mengingatkan Anda, ngomong dengan Anda. Kalau sudah dibisikin, diomongin, nggak mau dengar, baru ini ya langkah terakhir untuk menyelamatkan Anda, apa yang dilakukan oleh Allah? Pepetin tembok, jedukin di situ, jeduk, namanya brokenness, ya. Nah, orang dunia bilang sial, tapi di dalam Tuhan nggak ada sial, betul? Kalau Anda sampai pada titik itu artinya Tuhan sedang mengizinkan Anda mengalami namanya kehancuran. Betul? Apa yang dihancurkan oleh Tuhan? Yang dihancurkan adalah apa yang Anda banggakan, apa yang Anda andalkan, sehingga membuat Anda sombong, nggak bisa bergantung dan percaya kepada Tuhan. Sama Tuhan biasanya dihabisin itu. Ya, itu caranya. Untuk apa? Membuat orang bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Bukan Tuhan jahat. Ya. Jadi di sini inilah caranya Tuhan. Untuk apa? Supaya Anda balik kepada Tuhan itu. Itu arti daripada brokenness. Tapi ada pelajaran lain, saudara. Bagaimana dengan orang yang nasibnya sudah hancur? Bagaimana nasibnya dengan orang yang sudah mengalami retak sana-sini dan mengalami kebocoran sana-sini itu? Saudara, ada kabar baik yang harus kita wartakan kepada mereka. Ya, bahwa Tuhan mau membebat mereka. Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tuhan masih care. Tuhan masih punya belas kasihan kepada mereka semuanya itu. Tapi kadang-kadang mereka terus berlari tanpa tujuan karena tidak tahu kemana mereka harus lari. Anda yang harus mengarahkan mereka semuanya itu. Dengan Anda memandang sekelilingmu, melihat orang-orang yang kondisinya seperti itu. Anda tawarkan. Ada yang bisa membebat kamu. Ada yang bisa menyembuhkan kamu. Datang kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang pernah mengalami Tuhan, biasanya dia lebih cepat untuk membawa orang kepada Tuhan. Kalau orang belum mengalami Tuhan dalam hidupnya, biasanya membawa orang lain kepada Tuhan itu agak repot, ya. Karena apa? Biasanya orang-orang lain itu kan butuh bukti, ya. Buktinya mana? Tapi kalau Anda pernah mengalami ditolong oleh Tuhan, nanti Anda bisa bilang, kayak aku itu loh. Orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Ketika ketemu dengan orang buta yang lainnya, dia tuntun orang buta itu kepada Yesus. Amin. Untuk apa? Untuk bisa melihat. Untuk bisa mengalami pemulihan. Untuk bisa mengalami kesembuhan. Ini adalah tugas kita semuanya. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita ditolong untuk menolong. Bukan Anda yang bisa menyembuhkannya. Tapi hanya Tuhan. Bawa semuanya itu untuk berjumpa dan mengalami Tuhan. Bagaimana Allah bekerja, saudara? Ya, aku bekerja melalui Roh Kudusku yang selalu membawa balsam kesembuhan untuk membersihkan luka-luka dan memulihkan kekuatan kembali. Aku akan membersihkan semua goresan sampai tak ada sisanya. Amin. Saudara, tanda orang tergores hatinya itu apa? Luka gitu ya. Orang kalau luka hatinya itu biasanya dia nggak bisa percaya kepada orang, betul? Curiga terus dengan orang lain. Mulutnya kata orang Korea nyinyir. Apa itu nyinyir? Kemana-mana gitu dah, kakak betak gitu ya. Lah pokoknya dah. Omongannya selalu yang ya nadanya miring seperti itu. Lalu Anda ketemu dengan orang-orang seperti itu, Anda harap maklum, ya.
Anda jangan terus langsung bilang, kamu itu kok begini, kok begitu. Orang model tersebut bukan butuh diomelin. Tapi orang seperti itu butuh disembuhkan. Amin. Jadi kalau ketemu orang yang nyinyir gitu-gitu, Anda harusnya berkata apa? Puji Tuhan, ada pasien. Puji Tuhan, gitu. Ada pelayanan, ada job, ya. Sebentar lagi orang ini pasti diubah dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena Tuhan akan membawa balsam untuk menyembuhkannya dan menghapus semua goresan-goresan. Apa itu goresan, saudara? Goresan itu adalah pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh seseorang, itu menggores jiwanya. Karena pengalaman-pengalaman pahit itu ibaratnya seperti paku yang tajam, gitu ya, yang nancep lalu digerakkan. Nah, jadilah goresan itu. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya sedang berdarah-darah. Kenapa? Tergores dengan sesuatu yang tajam itu. Nah, jadi sekarang Tuhan mau memulihkan mereka semuanya. Ini kabar baik yang harus diterima, yang harus didengar oleh banyak orang yang sedang mengalami keretakan, bejananya retak atau bejananya bocor. Yuk kita lihat satu ayat. Yeremia 8 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ya. Nah, saudara. Jadi Tuhan itu datang dengan membawa balsam. Ya, dia sebagai tabib yang akan menyembuhkan itu. Nah, Bapak berkata, Bapak beberapa tahun yang lalu, ya, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis ya kepada Allah Bapak. Bapak, beberapa tahun yang lalu engkau mengajarkan tentang penghapusan memori seseorang. Ya. Apakah itu masih dapat diteruskan? Saudara yang pernah ikut pelajaran KPP, ya, kursus pelayanan pribadi, dulu ada 3 sesi yang sangat dikejar-kejar oleh orang-orang yang ikut kursus pelayanan pribadi itu. Ya, itu sesi apa? Pertama adalah sesi inner healing, yang kedua adalah sesi baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah sesi pengurapan. Nah, jadi ketika sesi tentang inner healing ini, apa yang kami lakukan dahulu? Dalam inner healing itu, yang kami lakukan adalah menghapus memori, ya, menghapus memori. Dulu Pak Andreas kasih ilustrasi, karena zaman itu kan masih belum zamannya CD atau flash disk ya. Dulu zamannya masih kaset itu ya, nah, masih kaset ya. Dulu ada ya, kaset itu kan pakai pita ya. Nah, pita yang digulung terus muter, nanti ada set A, set B. Itu kasetnya ya. Nah, tinggal bolak-balik gitu ya. Nah, nanti kalau Anda pengen ngulang di rewind gitu ya, atau dicepetin, itu bisa juga. Nah, saudara, tapi pita itu ya, waktu sudah diisi dengan nyanyian, lagu, atau khotbah, ya, suara udah ada di dalam pita itu, bukan? Nah, ketika diputar, ada suaranya. Ya, tapi ada alat ya namanya penghapus ya, penghapus kaset itu. Ketika dimasukkan di situ diputar gitu dengan cepat gitu, nanti setelah selesai diputar nggak ada suaranya sama sekali. Jadi suara yang ada di dalam pita itu hilang, dihapus ya. Nah, pelajaran itulah yang kita pakai gitu, untuk menghapus memori seseorang itu di dalam pikirannya ya. Nah, sekarang kita lebih gampang untuk mengajarkan karena sekarang ini kan orang pakai flash disk ya. Nah, flash disk itu bisa menyimpan file-file karena apa? Flash disk itu mampu untuk menampung ya semua data-data maupun film, video ya, gambar-gambar ya di situ.
Nah, flash disk ini tergantung memorinya berapa giga nih. Ya. Kalau memorinya 10, 100 giga, sudah, wah isinya banyak ya. Kalau cuma 1 giga itu ya kadang-kadang mesti irit-irit gitu ya. Nah, saudara, jadi, tapi itu bisa dikosongkan juga. Kita bisa delete, ya, dihapus dengan cara yang mudah sekarang itu, ya. Dengan laptop atau komputer itu kita bisa menghapus dengan cepat itu file-file yang ada di dalam flash disk atau memori itu. Nah, saudara, ini ditanyakan oleh Pak Andreas kepada Allah Bapa. Bapak, berapa tahun yang lalu engkau mengajarkan tentang penghapusan memori itu. Dan banyak orang yang sudah kita layani, kita hapus memorinya seperti itu ya. Lalu Pak Andreas tanya, ya, apa itu masih dapat diteruskan? Nah, ini jawabannya. Perhatikan baik-baik, saudara, tentang penghapusan memori. Ya, jangan bilang boleh atau tidak dulu. Sekarang lihat ya, anakku, bila memori seseorang yang terluka disembuhkan, tentulah mereka dengan segera akan dapat hidup normal dan bekerja kembali. Nggak tulalit, amin. Jika memorinya disembuhkan, bisa terjadi. Tapi, bila mereka datang kepadaku untuk minta disembuhkan memorinya, perhatikan, aku akan menuliskan pengajaran baginya dalam-dalam di hatinya. Mengapa ia mengalami luka batin itu? Bila ia telah disembuhkan, pelajaran itu akan tinggal di hatinya. Nah, saudara, jadi sekarang Allah Bapa bilang tentang penghapusan memori, bukan masalah boleh atau tidak diteruskan. Ya, kalau orang datang kepada Bapak, dibawa Anda tuntun ketemu dengan Allah Bapa, ketika didapati banyak goresan, luka di dalam hati, memorinya penuh dengan setiap peristiwa-peristiwa yang buruk ya di masa lalunya itu, ya. Tadi dikatakan di sini, Bapak nggak sesegera untuk menghapus itu. Tidak sesegera menghapusnya. Bahkan Bapak bilang, aku akan menuliskannya lebih dalam lagi supaya ini menjadi sebuah pelajaran bagi orang tersebut. Ya. Nanti kalau sudah ngerti maksudnya, kalau sudah tahu pelajaran apa itu, ya, sudah ngeh di sini, baru dihapus oleh Bapak. Jadi Bapak memanfaatkan. Ketika orang itu penuh dengan tulisan, malah dia diperjelas dulu. Supaya apa? Orang itu menangkap, mengerti dulu. Ya. Nah, ini dibutuhkan waktu untuk menulis dalam-dalam itu ke dalam hati orang-orang tersebut itu. Nah, di sini saudara, ya, pelajaran ini harus ditangkap dulu oleh orang tersebut. Jadi kalau ada orang konseling dengan Anda, niat kita selalu baik ya. Pengen membereskan orang itu hari itu juga, betul? Siapa yang masih berpikir seperti itu? Saya pun kadang-kadang berpikir seperti itu ya, apalagi kalau rumahnya jauh. Jauh-jauh datang dari Hong Kong. Jauh-jauh datang dari Belgia. Itu kan, wah, gitu ya. Ini orang harus disembuhkan hari ini juga, betul? Ya. Karena efisiensi pikiran kita kan seperti itu, betul? Bisa, bisa juga. Karena apa? Di dalam setiap hamba Tuhan itu ada urapan, betul? Dan kuk itu dilepaskan oleh urapan. Ketika urapan bekerja di dalam diri Anda, masalah-masalah yang Anda hadapi akan mudah Anda bereskan, betul? Tapi persoalannya, memang ketika dibereskan, orang itu jadi enteng,
dan bisa melanjutkan kehidupannya dengan enak, betul? Tapi dia nggak pernah belajar sesuatu, nggak pernah mengerti sesuatu, sehingga kemudian hari dia akan jatuh kembali di lubang yang sama, mengalami peristiwa yang sama, sehingga PR-nya harus diulang kembali untuk masa yang akan datang. Kenapa? Materi yang itu langsung kita buang tanpa ada pengertian. Nah, nangkep ya? Jadi beberapa orang kadang-kadang bingung juga ya. Pak, saya sudah ikut bengkel berkali-kali. Tapi kenapa terobosan itu tak pernah terjadi? Nah, ketika orang itu mulai nanya seperti itu, jawaban saya cuma begini. Kamu sudah ngerti nggak apa maksud semuanya itu terjadi kepada Anda? Tuhan itu sedang melakukan apa di dalam hidup Anda? Pelajaran apa yang boleh Anda petik? Dengan Anda mengalami peristiwa masalah tersebut. Itu nggak perlu, Pak. Yang penting saya harus enteng, yang penting saya harus bebas, yang penting saya harus merdeka. Itu cukup bagiku. Wow. Kalau orang model seperti itu, dia akan mengalami pengulangan masalah terus. Datang pada hamba Tuhan satu diberesin, datang pada hamba Tuhan lain lagi diberesin. Hal yang sama, betul? Kenapa belum lulus? Karena belum ngerti. Ya. Nah, ini testingnya. Kalau belum ngerti, ya, akan diulang kembali ujiannya itu. Makanya Bapak mau nih, sekali Anda mengalami sesuatu, Bapak langsung ya melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda. Ini bukan hanya sekedar aku tolong, tapi aku mau supaya orang yang sedang mengalami masalah ini harus ngerti kenapa dia harus sampai ngalami masalah seperti ini. Ya. Kenapa harus sampai ngalami masalah seperti ini? Ditunggu, saudara. Ditunggu apa? Sampai Anda ngerti. Ketika Anda sudah ngerti, nggak usah Anda minta, Anda nggak usah melolong-lolong. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Tolonglah Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Mana tahan? Tahan mana? Gitu ya. Sudah lama Tuhan, nggak usah ngenak gitu. Kalau sudah nggak dibutuhkan, sama Tuhan langsung skip. Tuh. Dah, lewat. Hilang gitu aja. Jadi kadang-kadang Tuhan menunggu apa? Anda nggak. Anda mengerti. Karena apa? Goresan itu sama Tuhan ditambah, diperdalam. Supaya menjadi sebuah pelajaran. Supaya Anda nangkep dan Anda bisa mengerti. Amin. Nah, lanjutnya, saudara. Itu sebabnya penting bagimu untuk mengetahui, ya, kapan waktu yang tepat untuk menyembuhkan memori seseorang. Ya, bila aku tak segera mengikuti doamu untuk menyembuhkan seseorang, adalah karena aku masih membutuhkan waktu untuk menulis dalam-dalam pelajaran itu ke dalam hati orang yang kau doakan. Jangan kecewa kalau doamu tak segera terjadi seperti ketika dahulu engkau melakukannya dengan urapanmu sendiri, karena aku punya waktuku sendiri. Amin. Saya pernah berpikir yang sama. Saya sudah berjuang. Sajak doa. Bukan hanya saya doa tok. Sajak nyembah. Yuk kita perlu hadirat Allah yang kuat sekali. Ya. Merasakan lawatan jamahan Tuhan dan sebagainya. Dengan upaya yang maksimal seperti itu. Tapi nggak mengalami terobosan. Ya. Sampai saya heran, kenapa seperti itu? Ketika membaca dan mengerti tentang pemahaman ini, sekarang saya menangkap,
Saya nggak perlu kecewa kalau apa yang saya lakukan ketika saya mendoakan orang, doa saya nggak berhasil. Pelayanan saya kelihatannya gagal seperti itu. Ya, bukan berarti kehilangan urapan, enggak. Ya, kenapa bisa begitu? Apakah salah cara saya melayani? Tidak juga. Jawabannya cuma satu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tadi dikatakan, apapun ya, aku punya waktuku sendiri. Bukan waktumu. Jadi Allah nggak bisa Anda setir di sini. Tuhan harus sembuh dalam 2 jam. Tuhan harus sembuh dalam 2 hari. Ini utang harus dibayar dalam 1 minggu ini. Wow, keren ya. Jadi Tuhan Anda perintah untuk membayar utang seseorang dalam 1 minggu harus lunas. Walaupun harus dicicil. Emang Tuhan nyicil? Nah, saudara, kadang-kadang keterlaluan juga ya. Yang utang siapa gitu ya? Yang bayarin Tuhan. Nah, orang berhutang itu kadang-kadang harus menyadari dulu. Ada beberapa orang yang jatuh terlibat dalam hutang piutang. Ketika minta didoakan, saya nggak langsung doain. Pertama, saya bahas tentang hutang dulu. Tahukah Anda bahwa hutang itu bukan jalan keluar dari Allah? Kenapa? Tuhan itu memberi contoh. Kalau dia pingin sesuatu, dia beli, nggak pernah kredit, nggak pernah ngutang. Ketika membeli hidup Anda, Alkitab bilang apa? Dibayar dengan kontan, dibayar dengan cash, dibayar dengan lunas. Amin. Ya, nggak kasbon, nggak apa? Nggak kredit. Ya, dibayar lunas. Amin. Tuhan memberi contoh. Caranya gitu. Beli, bayar, lunas. Alkitab juga katakan, ya, Paulus mengajarkan juga, jangan berhutang apapun juga kepada siapapun juga. Hutang itu bukan solusi. Ya. Hutang itu adalah jalan pintas. Nah, orang dunia bilang gali lubang, betul ya? Nanti untuk bayar, dia gali lubang yang lain untuk nutup lubang yang lama. Ada seseorang pernah konseling, datang-datang dari Jawa, jauh-jauh ya, datang dengan keluarganya. Nah, terus dia bilang, ya mau beli rumah, ya. Lalu bilang, tapi saya hutang Pak, gini-gini. Terus saya bilang, kamu sanggup bayar? Kalau kamu hitung kamu sanggup bayar, ya it's okay. Tapi kalau nggak sanggup, urungkan saja, saya bilang. Nggak tahu gimana, saudara. Akhirnya ya udah ambil. Saya pernah datang ke rumah juga, gede juga sih rumah. Ya, datang lagi, ketemu, terlilit hutang. Ya, lalu saya bilang gini, satu hal, kamu harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sedang memperjelas. Itu goresan sama Tuhan ditulis dalam kehidupanmu, saya bilang. Itu walaupun sudah malam, saudara, saya ngomong itu tajam mereka. Tuhan sedang menulis dalam-dalam. Kamu harus paham. Kamu harus ngerti. Kalau enggak, kamu akan jatuh dalam lubang yang sama kembali. Ya, saya pimpin dalam doa. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya bilang, saya terukan doa ya. Bapak, saya tahu hari ini bahwa hutang itu adalah salah. Saya mau percaya dan berharap kepadamu saja.
ampuni saya Tuhan. Lalu saya kasih PR. Ya, selesai malam ini. Nanti kalau dapat pengertiannya, kabarin saya ya. Sampai hari ini belum kabarin ya. Tapi itu pesan. Amin. Ini pelajarannya seperti ini loh, saudara. Bukan hanya masalah hutang toh. Mungkin kasus-kasus yang lainnya juga, saudara. Tuhan mau Anda mengerti. Itu sebenarnya hal yang Tuhan inginkan, yang harus Anda lakukan terjadi dalam kehidupan Anda atau bukan. Betul? Memang setiap orang level imannya berbeda-beda. Betul? Iman saya nggak bisa saya terapkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saya paksakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya Anda mungkin terbirit-birit. Nggak bisa. Anda harus bertumbuh dulu. Ngalami dengan Tuhan. Betul? Saya sebagai hamba Tuhan, sering diproses Tuhan. Ketika proses itu terjadi, luka, tergores. Tapi akhirnya ngerti. Betul? Akhirnya ngerti. Dalam kehidupan ini sebenarnya banyak pembelajaran yang harusnya kita bisa menangkap pengertiannya. Jangan dungu. Kita bilang, jangan bebal. Betul ya? Jangan bodoh. Tapi hendaklah kamu mengetahui tentang kehendak Tuhan itu apa. Ketika kehendaknya Anda tangkap, saudara, gak ada masalah yang bisa bertahan di dalam kehidupan Anda. Betul? Kenapa? Materi ujiannya sudah nggak digunakan lagi. Nggak dibutuhkan lagi. Nggak diperlukan lagi. Itu kertas ujian dikumpulin, ya dihancurkan, masuk tong sampah. Betul? Tapi kalau masih dibutuhkan, nah, karena itu udah Anda tulis-tulis, gini. Dikasih soal yang baru yang sama juga. Kertasnya aja yang baru di situ. Ya, nah, saudara, pertanyaan satu lagi yang diajukan oleh Pak Andreas kepada Tuhan. Apakah engkau masih menaruh urapanmu di dalamku untuk pelayanan ini atau tidak? Jawabannya, aku memberikan kepadamu sedikit urapan agar engkau dapat mendengar suaraku. Tidak untuk kau bagi-bagi kepada semua orang seperti yang sering kau lakukan juga sekarang. Jangan berikan dengan merdeka seperti itu lagi. Tunggu, aku akan memberi perintah kepadamu, tahap demi tahap. Bahkan aku akan beritahu kapan harus tumpang tangan atau tidak sama sekali. Adalah urapanku yang hendak mengerjakan segala sesuatu. Anakku, ketaatan adalah rahasia keberhasilan dalam pelayananmu. Ya, kalau kita mikir, dulu kan andalannya kalau urapan kita kenceng, urapan kita besar, kita bisa mengatasi masalah yang besar dan sebagainya, gitu ya. Tapi sekarang Tuhan bilang, bukan faktor itu lagi. Bukan faktor urapanmu besar atau kecil, ada atau tidak. Ya, urapan yang disisakan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah urapan pengajaran. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus ngerti apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan, dan apa yang Tuhan akan kerjakan. Kita sebagai hamba Tuhan hanya sarana, hanya alat yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Lukas 17, saudara, ayat yang ke-10. Perhatikan di sini. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Nah, ini yang Tuhan harapkan, saudara. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kayaknya ini kurang ini ya,
nggak berguna gimana? Ya. Nah, dalam bahasa yang lain dikatakan kami ini hamba-hamba yang tidak mencari untung. Ya. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami ini adalah hamba-hamba yang tak cari untung, tak cari kesempatan, tak cari popularitas. Tapi kami ini hanya hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Bagaimana Anda bisa melakukan apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Cuman satu, belajar taat. Amin. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Orang yang melakukan yang tidak diperintahkan itu bahasa, ya, namanya apa? Orang yang melakukan apa yang tidak diperintahkan itu namanya apa? Lancang. Itu lancang. Coba saudara, ya, kalau Anda dibilang ini, lancang kamu gitu ya. Gak enak ya dibilang gitu ya. Tapi ketika Anda mulai berpikir, kenapa aku dibilang lancang? Anda tahu akhirnya, oh iya, saya melakukannya ya sebelum orang itu memerintahkannya. Mungkin maksudnya baik, betul? Barang itu nggak bawa Anda kabur, enggak. Bawa barang itu hanya Anda pindahkan saja, betul? Nah, tapi nggak diperintahkan. Nah, karena nggak berkenan sama yang punya barang itu. Makanya ada dibilang lancang tadi itu. Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi dalam segala aspek, ya, apapun yang sedang Anda hadapi, Anda nggak boleh lepas dari Tuhan, dari kontrolnya Tuhan. Anda harus nanya sama Tuhan. Dan ini yang sedang saya coba merubah pola dalam pelayanan kami. Kalau dulu setiap pelayanan, ya, dapat job pelayanan begitu, dikabarin, lalu saya berangkat. Gitu. Saya mulai dari rumah berpikir, saya mesti ngapain ya? Nanti kalau sudah ketemu di sana, melihat kondisinya, saya mulai berpikir, ya, saya akan begini, saya akan begitu, ya. Berdasarkan pengalaman saya kemarin ini dan itu berhasil, saya akan terapkan juga kepada orang ini, dan sebagainya. Itu sudah mulai saya kikis, ya, walaupun belum 100%. Kadang-kadang muncul juga. Tapi etikatnya sudah mulai ada. Dari rumah, ya, ketika berjalan menuju ke tempat pelayanan. Saya nggak mikir mau ngapain. Waktu yang saya gunakan kadang di mobil, saya tanya Tuhan, Engkau mau apa? Ya. Sampai di sana, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena saya harus mengerjakan sesuatu, bukan? Jadi ketika masih di jalan, ketika masih di rumah, saya tanyanya, Tuhan, Engkau mau apa? Tapi ketika saya harus mengeksekusi, karena saya sudah ada di lokasi, saya tanya, Tuhan, ya, apa yang harus aku lakukan? Beri perintah itu. Betul ya? Kenapa? Waktunya singkat. Jadi pertanyaannya enggak nunggu Tuhan kau mau apa gitu, lama itu ya. Nah, tapi kalau sudah harus melakukan itu, Anda paksakan diri Anda, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan, silahkan perintah aku Tuhan. Nah, kadang-kadang langsung muncul sudah di benak saya ini. Dan itu hal-hal yang tak pernah aku pikirkan. Gak pernah aku muncul dalam hati. Gak pernah saya dengar dari telinga. Tapi tahu-tahu Tuhan munculkan. Betul? Itu yang sering terjadi. Dan ketika saya nurut sama Tuhan,
Apa yang terjadi, saudara? Wow, keren. Nggak pernah kepikirkan. Tapi hasilnya luar biasa. Amin. Nah, ada pesan lagi begini, saudara. Ada sesuatu lagi yang harus kau ketahui. Ada dua alasan mengapa seseorang terluka batinnya. Nah, pertama, adalah karena ia melanggar peringatan-peringatanku dan melakukan kesalahan. Kedua, karena tabiat daging yang masih ada di dalamnya yang perlu dibereskan. Jadi alasan kenapa orang-orang mengalami luka batin. Pertama pasti karena melanggar. Ya, pelanggaran akan menghasilkan banyak hal yang buruk. Ya, kedua karena memang ada tabiat daging yang masih ada di dalam dan itu perlu dibereskannya. Sebenarnya memang kedua-duanya datang dari tabiat daging. Karena kalau engkau hidup di dalam roh, engkau tak akan melakukan apapun yang tak diperintahkan. Bila engkau diperintahkan berbuat sesuatu, tak akan terjadi kesalahan. Wow, keren. Ya. Kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak akan melakukan apapun yang tidak akan diperintahkan. Ya. Anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Ya. Roh itu membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu hatinya Allah. Kebenaran itu pikirannya Allah. Amin. Itu disebut kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Amin. Nah, jadi ketika kita tunduk, kita mau taat pada otoritas Allah dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bila kita ya diperintah oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu, tak akan terjadi kesalahan. Nangkep ya? Nah, terus ketika engkau melakukan sesuatu yang tak kuperintahkan. Nah ini, kalau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, iblis menyusup dan menyerang engkau sehingga menghasilkan luka yang amat dalam. Iblis berhasil merampas ya sesuatu dari hidupmu dan ada satu pelajaran yang tertulis di dalam dirimu sekarang. Ya, iblis menyusup, iblis menyerang sehingga menghasilkan luka yang amat dalam. Jadi yang melukai bukan Allah. Yang melukai iblis. Tapi karena Anda sudah terlanjur dilukai oleh si iblis, pelajaran ini harus Anda tangkap, ngerti, supaya Anda tidak disusupin dan diserang oleh iblis kembali. Kalau Anda nggak sadar-sadar, iblis akan berhasil merampas ya sesuatu yang dari hidupmu. Nah, oleh karena itu Tuhan bermaksud untuk apa? Untuk menulis dalam dirimu ya semua hal ini sampai itu menjadi sebuah pembelajaran. Saudara, malam hari ini ada satu contoh kasus yang boleh kita bersama-sama akan renungkan ya. Contoh kasus ini baik sekali. Nah, contoh kasus apa Pak? Contoh gini. Ada seorang ibu, anaknya lumpuh karena kecelakaan. Ya, ada seorang ibu, anaknya lumpuh karena kecelakaan. Ia cerdas dan berhasil menjadi sarjana. Ya, jadi seorang ibu ini punya anak kecelakaan, tapi dia cerdas, ya. Sampai dia berhasil menjadi seorang sarjana. Walaupun lumpuh, ia berjumpa dengan seorang gadis yang rela untuk menjadi
istrinya. Nah, ya, walaupun lumpuh, ia punya cewek juga nih. Ketemu gadis yang rela menjadi istrinya. Terus, menjelang pernikahan mereka, anak laki-laki ini meninggal dunia. Oh, ya. Jadi menjelang pernikahan mereka, anak laki-laki ini meninggal dunia. Lalu, ayah anak laki-laki ini berniat merelakan sejumlah besar uang untuk anak gadis itu karena rasa terima kasihnya bahwa ia mau membahagiakan anaknya semasa hidupnya. Ya. Nah, saudara, ada seorang ibu ya punya anak adik kecelakaan, lumpuh, tapi berhasil dapat cewek. Nah, mau nikah nih. Sebelum menikah, anaknya meninggal. Lalu bapaknya berpikir, ini gadis sudah, cewek ini kan sudah memberikan banyak hal ya kepada anak laki-laki yang telah meninggal ini. Dan dia bermaksud untuk memberikan sejumlah besar uang ya sebagai wujud rasa terima kasih. Ya? Menurut Anda, saudara, kira-kira apa yang dipikirkan, direncanakan oleh ayah seorang anak yang lumpuh, kecelakaan lumpuh tadi itu baik, normal atau enggak sih? Wajar enggak? Bisa diterima enggak? Bisa lah, betul enggak ya? Dia enggak memberikan uang kepada orang yang enggak dia kenal kok. Dia memberikan uang kepada orang yang telah berbuat baik kepada keluarganya, kepada anaknya, betul? Ya. Jadi bisa diterima ya, ide Bapak itu bisa diterima ya. Nah, namun saudara, dalam kesaksian ini, ibu itu tak dapat menerima kemurahan hati suaminya seperti itu. Jadi nggak rela. Ketika mendengar niat baik daripada suaminya, mau memberi sejumlah uang besar kepada anak itu. Nah, di sini saudara membuktikan bahwa bejana hatinya yang sempit tak mampu menerima kebesaran hati suaminya terhadap gadis itu. Apa yang terjadi kepada ibu ini? Sebenarnya ibu ini ya, ia jengkel. Membayangkan keberuntungan gadis itu dan sekarang bahkan ingin membunuh dirinya sendiri saja. Sudah Anda lihat, kalau contoh tadi awalnya, sebelum saya ya berikan yang kedua tadi, Anda pasti setuju dengan apa yang dilakukan oleh ayah daripada anak tadi itu. Kenapa? Gadis itu sudah berbuat baik, betul? Tapi kok ada ya, mami seseorang gitu ya, yang bersikap, berpikir gitu, sempit seperti itu. Ketika melihat orang lain untung, dia nggak terima. Nah, ini contoh ya. Ketika orang lain untung, kok Anda jengkel? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ketika orang lain untung, kenapa Anda jengkel? Kenapa dia yang dinaikkan gajinya? Kenapa dia yang dinaikkan posisinya? Kenapa bukan saya? Nah, ketika Anda mulai berontak di situ, ini menunjukkan betapa sempit hatimu. Ya. Nggak memiliki hati yang lapang, hati yang luas. Orang bilang legowo, nggak ada sama sekali. Jadi orang yang nggak legowo itu selalu apa? Nuntut, nggak terima ini, nggak terima itu dan sebagainya. Saya harap malam hari ini nggak ada lagi yang punya kondisi seperti ini. Kalau Anda belum bisa keluar dari daerah seperti ini,
Ya silahkan nanti datang ke bengkel kami. Perlu turun mesin? Nah, di chin up, ya. Nah, kadang-kadang ada hal yang orang padahal hal yang sederhana, ya, dengar firman yang sama, tapi ada orang yang bisa nangkep, ada yang enggak, betul? Ada yang bisa menjalani firman itu sampai dia dimerdekakan oleh firman itu. Tapi ada juga yang enggak. Dan kadang-kadang ada orang yang memang butuh pertolongan, butuh bantuan untuk ditolong. Oleh karena itu kami menyediakan sebulan sekali. Silakan yang masih butuh, ya. Tapi jangan sering-sering. Kalau sudah diajarin, Anda mulai keluar, lalu Anda mulai melepaskan orang lain juga. Nah, pelajarannya apa di sini, saudara? Perhatikan. Perhatikan. Kesempitan hati adalah kedagingan juga. Ya. Kepahitan timbul di hati ibu itu dan menjadi racun di dalam hatinya sendiri. Di sini, roh maut telah mendekam di dasar hatinya itu. Sehingga akhirnya ia ingin bunuh diri. Nangkep sudah ya? Ini salah satu bagian dari roh maut juga. Cuman aksesnya, jalannya sampai akhirnya dia pengen mati saja. Ingat kisahnya Elia, betul? Dikasih surat sama Isabel. Ujung-ujungnya apa? Aku pengen mati. Betul ya? Buat apa aku hidup? Jadi orang yang kondisi seperti itu sebenarnya sudah diserang oleh roh maut. Betul? Roh maut sudah nempel, sudah menyerang orang itu. Orang yang penuh dengan firman, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, mereka akan suka hidup, ya, karena Yesus memberikan hidup. Tapi dari pihak iblis dia pengen bunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Eksekutornya adalah si roh maut tersebut. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi kalau Tuhan mendidik Anda, jangan tolak. Ya, jangan tolak didikan Tuhan. Dan jangan bosan kalau diingetin oleh Tuhan. Ngapain sih Tuhan ingetin saya terus? Emang saya pikun. Jangan bosan diingetin oleh Tuhan. Amin. Siapa yang pernah diingetin Tuhan? Nah, ya. Ibrani 12 ayat 4 sampai 6. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampang. Ya, dia menyesah yang diakuinya sebagai anak. Dia tidak kejam, saudara. Dia lakukan semuanya itu karena dia bapakmu dan engkau adalah anaknya. Amin. Siapa yang masih suka nyebut ya bapak, bapak, ya, ini aku anakmu, tuh ya. Siapa yang suka ngomong gitu? Bapak kamu yang dari surga, aku anakmu, udah ya. Nah, ketika Anda ngacung, aku anaknya Allah, Bapak, udah ya. Jangan bosan-bosan dengan apa? Didikannya. Dia menghajar, dia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak.
Supaya Anda tidak disebut sebagai anak gampang. Tapi anak sah Allah Bapa itu. Nah, kalau Anda sah jadi anaknya, Anda ada ahli warisnya. Apa yang Bapak punya adalah Anda punya. Tapi kalau Anda liar, Anda nggak mau disesat, Anda nggak mau dididik, Anda nggak mau diajar oleh dia, nah, ya anak esopo. Nah, jadi nggak bisa, ya. Nah sekarang, saudara, Ibrani 12 ayat 9 sampai 11. Lanjutnya ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu latihan. Jadi Anda sedang dilatih oleh dia. Ya. Supaya apa? Dari dalam hidupmu itu akan menghasilkan satu buah yang disebut buah kebenaran yang memberikan damai, ya. Buah kebenaran. Faktanya begini loh. Bagaimana Anda bisa menyampaikan sebuah kebenaran? Karena Anda sudah ngerti mekanismenya. Punya pengalamannya. Betul ya? Jadi kalau Anda orang masih berontak, nggak bisa ngerti tentang didikan, ajaran Tuhan dan sebagainya, Anda bisa menjelaskan. Kenapa? Anda lulusan. Anda pernah ngalami semuanya itu. Aku tahu. Ya, semua penderitaan yang aku alami ini sementara. Memang mendatangkan duka cita. Tapi hasilnya, Bu, luar biasa. Ini hanya latihan saja. Waktunya nggak panjang. Waktunya pendek, ya, dengan apa yang dia anggap baik bagi kita. Nah, pendek itu bisa sehari, pendek itu bisa seminggu, pendek itu bisa sebulan, betul ya? Pendek itu bisa setahun, pendek itu bisa 10 tahun. Pak, itu bukan pendek namanya. Coba Anda hitung, Anda bandingkan dengan namanya kekekalan, saudara. 10 tahun, enggak ya? Sama kekekalan, lebih panjang mana? Tokoh-tokoh di dalam Alkitab Anda lihat, Abraham berapa tahun? Yusuf berapa tahun? Betul? Untuk sampai pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Prosesnya ada. Masuk sumur, ya, difitnah, masuk penjara. Akhirnya apa yang Tuhan nyatakan itu baru menjadi kenyataan. Setelah dia umur 30 tahun. Betul ya? Kapan dia dapat? Ketika masih remaja. Tapi itu disebut pendek. Betul ya? Nah, bagaimana Anda bisa mempercepat waktunya Tuhan itu? Nurut. Semakin Anda nurut, waktunya semakin cepat. Semakin Anda berontak, nasibmu kayak bangsa Israel. Harusnya bisa ditempuh 40 hari, tapi dia harus berjalan sampai 40 tahun. Itu pun hanya 2 orang yang lolos. Tuh ya. Kenapa? Pakai sungut. Ya. Kurang ini, kurang itu, ngomel ini, ngomel itu. Ya lah. Komplain ini, komplain itu. Ya. Harusnya apa? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin. Syukur itu enak nggak? Yang nggak enak disyukurin, betul ya? Nah,
Jangan nunggu disyukurin orang. Oleh karena itu sebelum disyukurin, Anda selalu bilang, aku mengucap syukur. Jadi sebelum orang nyukurin Anda, ya toh, Anda sudah bersyukur. Amin. Nah, saudara, tujuan dari semula ya tentang disiplin ini, ya tujuan dari semula disiplin adalah agar mencapai kekudusanku, ya kekudusanku. Nah, bila seseorang menderita karena disiplin, penderitaan mereka akan kusembuhkan setelah pelajarannya diperoleh. Itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Hati-hati sekali, setiap kepahitan akan menjadi kediaman bagi roh maut. Jangan biarkan itu bertumbuh dan menghasilkan kematian. Ya, oke Bu Saudara, ya malam hari ini sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan ya untuk part ketiga ya tentang bejana retak atau bejana lubang. Lah manifest daripada orang-orang yang sedang mengalami bejana retak itu apa? Ya, mereka kadang-kadang mengalami krisis harga diri. Ya, ada banyak hal yang sedang mereka butuh pengakuan kadang-kadang ya. Ini dan itu. Ada juga yang minder karena ditembak setan terus merasa dirinya nggak layak. Nah, yang paling parah apa saudara? Karena bertubi-tubi mengalami banyak peristiwa. Lalu akhirnya nyangkut di sebuah akar yang disebut akar kepahitan. Ya, kalau orang sudah pahit, saudara, siapa yang pernah menemukan orang pahit? Ya. Saya pernah ketemu orang pahit. Benar-benar, saudara, itu atmosfernya nggak enak banget. Kalau Anda nggak siap, jangan Anda deket-deket dengan orang pahit. Nah, pengen tahu ya tentang manifest dari orang-orang itu dan bagaimana Tuhan mengubahnya, besok kita akan lihat contoh-contohnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.